Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Nabil Akmal dari HG5. Di pagi hari ini, saya akan membawakan presentasi mengenai stunting. Di sini, bisa kalian lihat sendiri, ada beberapa teman saya yang berada di HG5 juga. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat pagi buat kalian dan selamat pagi buat Bu Endarti. Semoga kalian semua sehat-sehat aja dan tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Ayo kita mulai. Nah, sebenarnya kita mulai dulu dari definisi masalah. Stunting itu adalah masalah kesehatan yang perlu disoroti oleh Indonesia karena dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nah, ini akan dijelaskan nantinya di slide-slide berikutnya, yang lebih jelasnya. Nah, analisis masalah yaitu ada dua penyebab utama nih stunting, yaitu kemiskinan dan pola asuh orang tua yang salah terhadap pemberian gizi yang kurang maksimal kepada anaknya. Nah, kedua hal ini menyebabkan anak tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga anak tidak dapat mendapatkan gizi yang baik sehingga mengganggu performanya, perkembangan mental, perkembangan secara fisik, dan outputnya akan mempengaruhi produktivitasnya di masa depan. Hipotesisnya adalah stunting menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang Indonesia. Hal yang perlu diketahui dan dipelajari, mungkin ini sedikit. Nah, hal yang sudah kita ketahui tapi perlu dipelajari lagi yaitu makanan sehat dan hidup sehat. Nah, sebenarnya makanan sehat itu adalah makanan yang cukup secara gizi, yaitu ada protein, ada karbohidrat, ada lemak, ada vitamin dan mineral lainnya, dan makanan tersebut cukup diasup oleh seseorang dalam kebutuhan sehari-harinya. Nah, sedangkan hidup sehat tuh seperti gaya hidupnya, olahraganya, atau lingkungan sekitarnya, bersih atau tidak, seperti itu. Nah, ini mungkin sedikit outline dari presentasi hari ini. Nah, pertama, stunting itu apa sih? Stunting itu adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang lama. Umumnya karena asupan makanan tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat pada saat anak tersebut berusia 2 tahun. Nah, sebenarnya kita sebagai manusia membutuhkan gizi yang optimal, baik itu untuk sang anak ataupun dari sang ibu yang saat mengandung anak tersebut. Dibutuhkan yaitu makronutrien dan mikronutrien. Kalau makronutrien itu seperti lemak, karbohidrat, dan protein. Kalau misalnya mikronutrien adalah vitamin dan mineral. Sebenarnya mengapa itu sangat penting? Karena hal tersebut akan menunjang pertumbuhan sang anak untuk kesehatan kesehatan mentalnya, kesehatan cara cara berpikirnya, sensor motoriknya dan segala macamnya. Dampak stunting itu selain pertumbuhan yang terhambat, stunting juga dikaitkan dengan perkembangan otak yang tidak maksimal, yang menyebabkan kemampuan mental dan belajar yang berkurang, serta prestasi sekolah yang buruk. Nah, stunting ini juga um, sangat terkait dengan faktor-faktor penyakit-penyakit seperti diabetes, hipertensi, obesitas, dan kematian akibat infeksi. Penyebab stunting, ya kita bisa lihat di sini ada kekurangan gizi, akan menghambat pertumbuhan fisik anak. Kedua ada faktor ibu, ibu yang kurang nutrisi juga akan memberikan dampak kepada sang anak yang akan mengalami kekurangan gizi juga. Faktor lingkungan yang kotor, yang kurang sanitasi, dan berbagai penyakit yang ada di lingkungan sekitarnya itu mempengaruhi juga. Faktor ekonomi, nah pola pengasuh anak tidak sehat, terutama ketidakmampuan um, ketidakmampuan sang ibu atau orang tuanya dalam memenuhi kebutuhan gizi sang anak. Terbatasnya layanan kesehatan. Terbatasnya kesehatan ini juga berpotensi terjadinya stunting. Nah, stunting ditinjau dari ilmu ekonomi. Kenaikan 1% angka stunting akan menurunkan pertumbuhan ekonomi
per kapita suatu negara 0,2%. Mengapa sih seperti itu? Sebenarnya stunting tersebut menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan dalam masyarakat. Orang yang terkena stunting kurang dapat melakukan tugasnya dengan baik, sehingga produktivitasnya menurun, penghasilan rendah. Sehingga dengan penghasilan rendah akan membawa mereka ke jurang kemiskinan. Kemiskinan membuat mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi. Jadi ini sebenarnya kayak circle gitu, ya, yang saling berkaitan satu sama lain. Dan ini sangat sulit untuk diselesaikan. Maka dari itu dibutuhkan peran dari eksternal, yaitu pemerintah. Nah, keterkaitan stunting dan SDGs 2030 yaitu uh, stunting ini merupakan salah satu indikator utama yang perlu dicapai, yaitu pada SDGs, yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian dan berkelanjutan. Indikator penyelesaian masalah stunting berujuk pada angka stunting pada tahun 2025 sebanyak 40% dan menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi di tahun 2030. Kebijakan apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Nah, ini bisa dilihat beberapa, ada 5. Nah, hubungan antara kebijakan pemerintah dengan penanganan stunting tersebut. Jadi, pemerintah berupaya untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakannya untuk menangani permasalahan stunting. Kebijakan ini dapat menurunkan populasi stunting di Indonesia khususnya. Lalu dari dari penurunan tersebut, uh, akan dievaluasi, lalu nah, kebijakannya itu tetap harus dievaluasi agar hasilnya lebih efektif. Jadi seperti itu. Nah, hidup sehat itu apa sih? Hidup sehat, mungkin ini lebih jelasnya, masih kita butuh berbagai zat-zat penting seperti zat besi, di sini ada asam folat, mikronutrien, kalsium dan segala macam yang sangat berpengaruh penting pada pertumbuhan sang anak yang perlu banget diasup. Nah, pemerintah juga melakukan gerakan sosial, yaitu 3P, pahami, peduli, dan partisipasi. Untuk memperdayakan masyarakat dalam menanggulangi stunting, gerakan sosial ini memberdayakan masyarakat untuk peduli, mulai peduli dengan lingkungan sekitarnya, terus memahami, cari informasi sebanyak mungkin melalui media tentang stunting itu sendiri, terus berpartisipasi, memberikan informasi yang tepat dan benar kepada keluarga mereka. Oke, mungkin kesimpulannya, stunting ini adalah suatu permasalahan yang harus ditangani oleh Indonesia. Sebab hal ini tuh bakal berpengaruhi kemajuan suatu bangsa dalam jangka panjang. Sumber daya manusia itu yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan juga pada akhirnya menciptakan output atau peningkatan economic growth yang tinggi. Maka dari itu, stunting ini merupakan suatu permasalahan yang emang harus diselesaikan, baik itu untuk dari pemerintahnya sendiri ataupun dari kita sebagai individu. Oke, ini daftar pusaka. Ya, mungkin sekian dari presentasi yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.